kembali dalam ibadah anak sekolah minggu. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu pujian, menyanyi haleluya. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang melihat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami terima pada hari ini. Baik itu napas kehidupan, kesehatan yang masih diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, masih menyertai kami dan pengorbanan-Mu di kayu salib dapat menyelamatkan kami. Sehingga kami dapat beribadah pada hari Kamis, kenaikan Tuhan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan bernyanyi dari lagu Ada Satu Sobatku. yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Titah ke-6, jangan engkau membunuh.
Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan yang Kau berikan. Kami sehat, kami boleh melakukan segala aktivitas di rumah kami ataupun di mana saja. Dan saat ini kami bersyukur karena Engkau masih memberi napas kehidupan, kesehatan, dan boleh kami merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan. Dan saat ini kami akan disapa oleh firman Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam pesta perayaan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tahukah adik-adik,
siapa yang menyaksikan peristiwa kenaikan itu? Para murid ya adik-adik, para murid yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Berarti jika ada saksi pada peristiwa, maka itu benar-benar terjadi. Ya kan adik-adik? Jika ada saksi di dalam peristiwa, maka itu memang benar-benar terjadi. Peristiwa akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memang benar-benar terjadi adik-adik. Itu tidak bohong-bohongan, itu tidak hoax. Karena banyak orang yang pada masa itu menyaksikannya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu para murid dan banyak lagi ya, para orang yang percaya kepadanya yang waktu itu bersama-sama dengan para murid turut serta menyaksikan bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Mungkin adik-adik pernah mendengar berita tentang ada orang atau nabi yang naik ke surga. Siapa itu namanya adik-adik? Elia. Elia juga naik ke surga. Siapa saksinya? Elisa. Ya kan? Tetapi perlu kita tahu, perlu kamu tahu adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Elia naik ke surga yang disaksikan oleh Elisa, dan memang banyak orang yang sudah mengetahui hal itu. Tetapi ketika Elia naik ke surga, dia tidak pernah turun lagi ke dunia. Dia tidak pernah datang lagi ke bumi ini. Cukup hanya sekali dia ke surga, dan cukup dia hanya sekali datang ke dunia ketika ia lahir hingga besar, ya kan? Tetapi berbeda. Tuhan Yesus dulu dia ada di dunia ini, dilahirkan oleh Maria, tapi jangan salah, dia adalah orang surga, ya. Dia adalah penduduk surga, datang ke bumi ini melalui rahim Maria. Dan sebagaimana kita ketahui, dia bekerja, dia dewasa, dia mati, ya, dia naik, dia bangkit dan naik kembali ke surga. Tetapi ketika dia kembali ke surga, dia datang lagi katanya. Itu tadi tertulis dalam nats ini. Dia datang lagi dari surga ke bumi ini kembali. Ngapain? Yang pasti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Tetapi ada pertanyaan adik-adik. Jika benar Tuhan Yesus itu naik ke surga dan disaksikan oleh para murid dan banyak orang lain lagi, ngapain ya Yesus ke surga? Perlu kita ketahui adik-adik, Yesus naik ke surga bukan hanya untuk dirinya sendiri, ia mau dipermuliakan di sana, bukan, tetapi dia ke surga sekaligus dipermuliakan, sekaligus juga ia menyediakan, mempersiapkan semua tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan hanya untuk senang-senang Tuhan Yesus di sana, tapi juga bekerja menyediakan tempat kita di sana, yaitu kehidupan yang kekal yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya. Tetapi seperti yang sudah Inang katakan tadi, ketika dia sudah selesai mempersiapkan tempat bagi kita di sana, di surga, lalu ia turun lagi ke bumi ini, yaitu tadi apa? Untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati.
Lalu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu setia untuk melakukan buah-buah roh atau buah-buah imannya, buah-buah kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan ditempatkan juga di surga tadi yang sudah dipersiapkan Allah. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang pasti tidak melakukan kehendak Allah, melakukan kelaliman, melakukan kejahatan selama ia berada di bumi, yang pasti dia akan dicampakkan oleh Yesus sendiri ke api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus tadi naik ke surga yang disaksikan oleh para murid, dan ternyata masih ada lagi yang lain yang turut serta menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga, yaitu siapa? Malaikat. Malaikat turut serta untuk menyaksikan keterangkatan Yesus ke surga. Itu bisa kita lihat di ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, atau waktu Yesus naik itu ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu di ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi dikatakan tadi, sementara para murid tadi atau banyak orang yang menatap melihat ke langit seperti ini, menyaksikan Yesus naik ke surga tadi, ada dua orang yang berpakaian putih. Mereka itu adalah malaikat Tuhan, dan mereka ditegur oleh malaikat itu, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat Yesus naik ke langit, Yesus naik ke surga?" Itu adalah sapaan yang mengingatkan, sekalipun ternyata Yesus naik ke surga, tetapi malaikatnya tetap diberikan oleh Allah untuk tinggal bersama-sama dengan para murid atau dengan kita. Memang apalagi hari ini adalah hari Kamis, hari naiknya Yesus Kristus ke surga, dan 10 hari kemudian lagi nanti, maka dia akan datang ke dunia ini melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu menandakan bahwa Allah sekali-sekali tidak pernah meninggalkan para murid. Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepada Dia, adik-adikku. Gak pernah Dia tinggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Ada ayat firman Tuhan mengatakan itu kan, Immanuel, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Allah tetap bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adikku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, betapa bahagianya kita ya mendengarkan kabar baik ini. Tuhan Yesus naik ke surga. Gak ada selain Tuhan Yesus naik ke surga. Gak ada. Sepintar apapun manusia di bumi, astronot yang sudah pergi ke bulan sana, tetapi mereka tidak naik ke surga. Mereka tidak sampai ke surga. Seperti yang sudah Inang katakan pula tadi, Elia yang naik ke surga,
tapi tidak seperti Yesus yang datang kembali ke dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup melakukan. Dia datang ke dunia, naik ke surga, lalu datang lagi ke bumi. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita. Yang kita sembah itu, yang kita muliakan itu, yang kita puji-puji itu, yang kita sanjung-sanjung itu, yang kita percayai, yang kita ikuti itu. Oleh karena itu, adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jangan mau meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan mau meninggalkan imanmu nanti ketika kamu sudah dewasa. Tetaplah ikut Yesus dengan sungguh. Percayalah bahwa Yesus itu sangat mengasihimu. Percayalah bahwa Yesus Kristus itu tetap berada di dekatmu. Dan yang paling bagusnya lagi tadi, Ia yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, turun lagi ke bumi untuk tetap bersama-sama dengan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, tetaplah memuji Tuhan dengan sungguh. Dan selamat hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kepada kami sukacita. Dan kami sudah disapa oleh firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan itu dengan sukacita. Di dalam firman-Mu, Engkau menjelaskan bahwa Engkau pergi ke surga, naik ke surga, ternyata untuk menyediakan tempat yang sangat mulia bagi kami nantinya. Tuhan, terima kasih buat besarnya kasih-Mu bagi kami. Karena sungguh Engkau mengasihi kami hingga Engkau ke surga hanya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami ini, sekalipun masih kami muda ataupun kami masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, sekalipun anak-anak-Mu masih kecil, tetapi berkatilah selalu pertumbuhan mereka. Dan berkati Tuhan iman percaya mereka kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi nantinya di dalam kehidupannya, mereka hanya tetap percaya kepada Yesus. Bahwa Engkau adalah Yesus, Sang Pengendali, pemegang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke tangan-Mu. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan. Apalagi di dalam masa COVID-19 ini, kami tidak tahu Tuhan. Jika kami menyentuh sesuatu, jika kami melangkah kemanapun, kami tidak tahu apakah di situ ada virus atau tidak. Tetapi oleh karena bimbingan-Mu Bapa, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, kami bisa tetap sehat. Maka berkati seluruh anak-anak Tuhan. Apalagi Tuhan, ketika mereka belajar dari rumah, tolong arahkan pikiran anak-anak-Mu. Tolong Engkau juga yang memberikan hikmat dan bijaksana buat anak-anak-Mu, sehingga mampu memakai segala waktu dipergunakan untuk belajar. Dan berkati juga Tuhan orang tua mereka yang senantiasa mengarahkan mereka, yang selalu berhati baik untuk membimbing mereka. Berikan roh hikmat, kesabaran buat orang tua mereka, sehingga boleh anak-anak-Mu dihalau, dibawa ke jalan Tuhan yang lurus. Ya Tuhan, inilah kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini,
di dalam Kristus Yesus yang hidup. Amin. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Karena kita sudah selesai memuji Tuhan dari lagu-lagu pujian, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita akhirilah ibadah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.